Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami asisten pengampu modul 2 praktikum perancangan teknik industri 3 tentang pengendalian kualitas produksi dan juga pengembangan produk, yaitu saya sendiri Fanda Idris, saya Ratna Sutami, dan rekan kami lainnya Muhammad Fauzal dan Yunia Rizlia Ariana akan membimbing teman-teman pada praktikum kali ini. Selamat menjalankan praktikum. Selamat datang teman-teman di modul 2, modul pengendalian kualitas produksi dan pengembangan produk. Kita akan mulai praktikum ini dengan pembahasan kurva KO atau kurva karakteristik operasi. Kurva KO merupakan suatu kurva yang digunakan untuk menggambarkan perencanaan sampling penerimaan. Kurva KO kita bisa buat dengan distribusi binomial dan distribusi Poisson. Dan pada praktikum kali ini kita akan menggunakan distribusi binomial karena kita tidak mengetahui jumlah lot yang diterima, nah kita akan mencari peluang diterima atau tidaknya. Kemudian kita juga akan mencari resiko produsen dengan EQL 4% dan risiko konsumen dengan LTPD 15%. Nah, kemudian pada sampling kali ini kita akan menggunakan lot size sebesar 1000 buah produk dengan sampel yaitu 50 produk dan bilangan penerimaan 2 produk. Bilangan penerimaan ini merupakan maksimal cacat, minyak maksimal cacat yang dalam satu sampel sehingga lot tersebut dapat diterima. Sedangkan EQL merupakan acceptable quality level yang merupakan tingkat kualitas yang dapat diterima menurut produsen, dan LTPD merupakan low tolerance percent defective yang merupakan tingkat kualitas terendah yang dapat diterima oleh konsumen. Dan EQL LTPD ini 4%, 15% ini bisa diartikan merupakan persen defektif maksimal ya teman-teman. Jadi dalam suatu lot itu 4% dan 15% maksimal defektif sehingga lot tersebut dapat diterima. Dan maka dari itu EQL akan berhubungan dengan resiko produsen dan LTPD akan berhubungan dengan resiko konsumen. Oke, kemudian kita masuk ke tabel. N yang merupakan sampel kita masukkan untuk 50 dan kita tarik sampai bawah. Oke, selanjutnya P merupakan persentase jumlah produk cacat. Dan kita akan menggunakan dari 1% sampai ke 20%. Kenapa? Dalam bentuk desimal juga ya nanti. Kenapa? Karena 1% sampai 20% itu mencakup antara EQL dan LTPD-nya, yaitu 4 sampai 15%. Kita masukkan 0,01, 0,02, 0,03. Ya, terus selanjutnya kita bisa permudah dengan kita tarik ke bawah. Ya, seperti ini. Oke, selanjutnya N kali P yang merupakan perkalian dari sampel dan persentase jumlah produk cacat. Kita kalikan dan kita tarik ke bawah. Oke, selanjutnya PA merupakan probabilitas atau peluang penerimaan dari suatu lot. Kita tuliskan karena kita menggunakan binomial distribusi binomial, kita tuliskan, kita cari binom ini, binom titik dis, kita klik, kemudian kita masukkan bilangan penerimaan, kemudian kita kunci. Oke, selanjutnya kita kalikan sampel dan juga persentase tadi, dan kita tuliskan truk. Oke, nah kita tarik sampai bawah. Ya, maka akan muncul probabilitas penerimaan dari suatu lot dengan persentase jumlah produk cacat yang berbeda. Karena kita akan menggunakan 4% dan 15%, maka kita highlight dulu ya teman-teman.
Oke, kita highlight 4% dan 15%. Ya, selanjutnya kita akan menghitung resiko produsen. Resiko produsen yaitu merupakan resiko di mana produsen menolak produk yang seharusnya dapat diterima. Jadi, untuk rumusnya yaitu adalah 1 dikurangi PA produsen kali 100%. Kenapa 1 dikurangi PA produsen? Karena PA kan diterima ya. Jadi, untuk kita mencari yang ditolaknya itu dikurang dari 1 dikurangi PA produsennya. 1 dikali peluangnya tadi, dikurangi peluangnya tadi. Sama dengan 1 dikurang PA produsen ini. Oke, kemudian nilai risiko produsen tinggal kita persenkan. Itu 32%. Ya, selanjutnya perhitungan resiko konsumen. Nah, jadi resiko konsumen itu merupakan resiko di konsumen ketika dia menerima produk yang seharusnya ditolak atau ketika dia menerima produk yang cacat seperti itu. Resiko konsumen merupakan rumusnya itu PA konsumen dikali 100%. Oke, jadi langsung kita masukkan nilainya dan kita persenkan. Risiko konsumennya sebesar 1%. Terus selanjutnya kita akan membuat kurva KO ya teman-teman dengan software R yang kita bisa buka RStudio. Oke, selanjutnya kita harus menginstal package-nya, yaitu package acceptance sampling, merupakan penerimaan sampel ya. Nah, misalnya ini harus dalam keadaan terhubungan dengan internet ya teman-teman. Kemudian kita install. Oke, selanjutnya kita panggil library acceptance samplingnya. Oke, selanjutnya kita akan menamakan objek kita yaitu dengan kurva KO. Mungkin kalau teman-teman mau ganti juga bisa. Ya, kita panggil rumus kurva KO. Oke, kita masukkan jumlah sampel dan bilangan penerimaannya. Kita enter. Kita cek dulu kurva KO-nya. Oke, sudah muncul. Yang selanjutnya kita akan buat plot dari kurvanya. Masukkan objeknya kurva KO dan batas X-nya itu kita masukkan 0 sampai 0,2 tadi. Oke, kita akan masukkan rumus akses. Kita masukkan objek kurva KO PRP PRP ini berkaitan dengan titik resiko produsen sehingga akan berkaitan dengan EQL dan resiko produsennya. Jadi kita akan masukkan EQL-nya 0,04 dan kita akan juga masukkan PA produsennya. Kita copy, kita paste. Jangan lupa teman-teman ini diganti titik ya. Nah, selanjutnya kita masukkan CRP. Nah, CRP ini merupakan titik risiko konsumen, sehingga dia akan berkaitan dengan LTWD dan risiko konsumennya. Masukkan 0,15, masukkan ini, kita copy, oke, hanya kita enter. Ya, mohon maaf teman-teman, ada sedikit kesalahan. Kita copy sedikit. Ya, ini maksudnya 0,04, 0. Ya. Oke, ya, udah muncul ya. Dan kita akan cari plan penerimaan sampelnya dengan
PRP dan CRP-nya. Kita bisa langsung kopas aja dari yang sebelumnya. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa simpan kurvanya. Itu kita perbesar dulu. Dan kemudian kita simpan. Ya, kita simpan di file teman-teman. Oke. Jangan lupa kita namanya ya teman-teman, kurva KO bisa JPG. Kita save. Oke. Selanjutnya kita bisa masukkan gambar tersebut dalam Excel. Kita insert. Gue taruh sini aja. Oke, cara membaca kurva ini yaitu koordinat X. Ini menunjukkan nilai dari p-value-nya ya teman-teman. P-value itu merupakan yang ini. Persentase jumlah produk cacatnya. Sedangkan yang Y, koordinat Y menunjukkan dari nilai PA-nya atau probabilitas penerimaan sampelnya tadi. Seperti itu. Oke. Selanjutnya kita akan analisis. Itu berdasarkan analisa yang diterima, resiko yang diterima karena menolak produk baik dan inspeksinya, yang merupakan resiko produsen yaitu 32%. Dan yang kedua, resiko yang dialami konsumen yaitu menerima produk cacat adalah 1%. Ya. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke sheet selanjutnya yaitu Pareto. Oke, diagram Pareto yang merupakan diagram atau grafik batang yang digunakan untuk menggambarkan masalah berdasarkan urutan banyaknya frekuensi kejadian. Yang dalam program kali ini yaitu untuk memprioritaskan defect, di mana dia memiliki kontribusi yang tertinggi. Oke, ya sebelumnya kita akan urutkan dulu ya teman-teman. Oke, ini kita hapus dulu. Oke, kita urutkan dulu dari yang tertinggi sampai yang terendah. Oke, nah nomornya kita benarkan dulu. Oke, selanjutnya kita cari totalnya. Oke, ya kemudian kita akan kumulatif. Kumulatif merupakan pertambahan ya teman. Jadi misal jadi seperti ini. Kita memasukkan 50. Kemudian yang selanjutnya itu merupakan pertambahan dari yang sebelumnya dengan yang saat ini seperti itu. Ya, kita tambah 50 dengan 30. Oke, ini kita bisa tarik ke bawah. Oke, dan persentase itu kita bisa lakukan dengan 50 dibagi totalnya. Kemudian kita bisa tarik ke bawah juga. Oh iya, mohon maaf. Ini harus dikunci dulu.
tarik. Oke, sudah 100%. Nah, selanjutnya kita akan membuat diagram Paretonya. Oke, dan kita insert, kita cari histogram mana terdapat diagram Pareto. Oke. Dan ini merupakan diagram Pareto ya teman-teman, dari scratch sampai ke missing part. Nah, kemudian kita akan analisis. Nah, jadi terdapat suatu aturan diagram Pareto, yaitu 80/20, di mana dimaksudkan bahwa dapat 80% efek yang akan berpengaruh pada 20% penyebab. Atau dalam kasus kali ini, 80% mayoritas besar masalah adalah 20% penyebab utama. Kita bisa lihat dengan melihat angka 80% ini teman-teman. 80% kita tarik kan di sini, sehingga kita anggap 20%-nya adalah ini, scratch dan bend. Sehingga scratch dan bend itu bisa dianggap bahwa dia adalah penyebab utama dari keseluruhan defect yang perlu kita prioritaskan. Nah, sehingga analisisnya berdasarkan aturan diagram Pareto 80/20, maka defect yang perlu diprioritaskan yaitu scratch dan bend. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke fishbone. Nah, fishbone merupakan diagram yang digunakan untuk mencari akar penyebab masalah dalam praktik kali ini, yaitu penyebab kecacatan. Nah, cara pembuatannya yaitu yang pertama kita masukkan efek. Efek itu adalah jenis kecacatannya. Nah, kemudian kita akan analisis dengan 5 faktor, yaitu dari mesin, manusia, environment atau lingkungan, metode, dan material atau bahan baku. Ya, misal dalam main ini. Nah, dalam main ini kemudian kita akan cari cause atau penyebabnya. Nah, kemudian cause itu kita jabarkan lagi, itu kita cari reason-nya. Sehingga yang menyebabkan cause ini alasannya apa dari reason tersebut. Seperti itu. Oke. Nah, saya akan menjadi contoh seperti ini. Misalkan cacat gelas penyok kemasan 240 ml non-make. Ini contohnya dalam perusahaan air mineral, air minum gitu ya teman-teman. Misalkan dari segi manusia, kita melihat bahwa terdapat alasan ketika cacat ini bisa karena pegawai terburu-buru. Nah, alasan pegawai terburu-buru ini karena mendekati jam istirahat atau jam pulang kerja. Seperti itu. Nah, kemudian dari segi lingkungan, ternyata tata letak barang kurang baik sehingga penempatan menyebabkan kebanyakan. Dari bahan pengemas atau material itu merupakan kualitas bahan baku yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Oke, mungkin dari segi metode penanganan bahan baku yang kurang baik, dan segi mesin setelan mesin tidak sempurna sehingga mesin tidak bekerja optimal. Seperti itu. Jadi nanti teman-teman bisa buat seperti ini, dan sangat lebih baik dianjurkan ketika suatu cause harus terdapat reasonnya ya teman-teman, sehingga kita bisa benar mengetahui alasan dari kecacatan tersebut. Baik, itu merupakan pembahasan dari kurva KO, Pareto, dan fishbone. Hanya akan dijelaskan oleh rekan asisten yang lain. Perkenalkan, saya Vanda Yudris, saya selaku asisten pengampu praktikum perancangan teknik industri 3, khususnya pada modul 2, yaitu pengendalian kualitas produksi dan pengembangan produk. Nah, di sini saya akan melanjutkan
pengolahan data yang sudah dilakukan oleh Mbak Ratna di kurva KO, diagram Pareto, dan diagram Fishbone. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang pengolahan data pada peta kendali variabel dan juga peta kendali atribut C. Langsung saja kita mulai ya teman-teman. Di sini ada sebuah kasus, yaitu data-data yang saya sediakan di sini merupakan data dimensi kritis dari ketebalan roda dari 30 sampel dengan 5 kali pengukuran. Nah, untuk datanya seperti ini teman-teman. Bisa dilihat ini ada 30 sampel dan di sini ada 5 kali pengukuran setiap sampelnya. Nah, untuk perhitungan yang pertama, kita di sini menggunakan 2 chart, yaitu ada R chart dan juga X bar chart. Nah, di sini perlu teman-teman ketahui dulu, untuk peta kendali variabel sendiri adalah peta kendali yang berupa diagram dengan karakteristik kualitas yang memiliki ukuran. Maka dari itu, kita menggunakan peta kendali variabel ini karena kita menggunakan variabel yang memiliki ukuran seperti ketebalan roda, kemudian panjang, lebar, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, untuk chart yang pertama kita hitung ini R chart dulu, dengan rumus sama dengan nilai maksimum dari kelima data, kemudian dikurangi dengan nilai minimum dari keseluruhan data juga. Kemudian kita enter dan kita drag ke bawah. Nah, kita perlu menghitung menggunakan R chart karena di sini kita ingin datanya itu berupa range seperti itu. Nah, kalau untuk data yang berupa rata-rata atau data terpusat, nah ini kita menggunakan X bar chart. Nah, untuk X bar chartnya seperti biasa menggunakan rumus rata-rata, yaitu average dari keseluruhan data per sampel juga. Nah, bisa kita drag ke bawah. Nah, setelah semua datanya sudah terhitung, kita fokus pada perhitungan tabel yang ada di tengah ini terlebih dahulu. Nah, kita perlu menghitung inputan data untuk nanti kita buat grafik. Kita langsung aja buat rata-rata dari X bar-nya atau X bar-bar, dan juga rata-rata dari range-nya atau R bar. Nah, untuk X bar-barnya sendiri kita beri rumus average seperti biasa, kemudian seluruh data X bar. Nah, untuk R chart-nya kita menggunakan rumus average juga. Dari keseluruhan data R tadi. Nah, sudah ketemu untuk X bar-bar dan juga R bar-nya. Lalu untuk UCL ini atau batas kontrol atas ya, ini sama dengan nilai dari X bar-barnya ini untuk X chart ya. Untuk X bar chart, ini nilai UCL-nya sama dengan nilai dari X bar-barnya ditambah dengan konstanta yang kita butuhkan, yaitu 0,577 dikali R bar. Kemudian kita enter. Lalu untuk UCL dari R chart kita menggunakan rumus 2,114 dikali R bar. Nah, untuk LCL-nya sendiri sama dengan X bar-bar
dikurangi 0,577 dikali R bar. Kemudian untuk LCL, ini menggunakan konstanta 0 dikali dengan R bar. Sama dengan 0. Dan sebelum kita lanjut, kita ubah angkanya menjadi, desimalnya menjadi 3 desimal di belakang koma untuk keakuratan data. Kemudian kita melangkah ke standar deviasi. Oh ya, sebelum itu teman-teman, untuk konstanta-konstanta yang tadi kita pakai 0,577 dan juga 2,114 dan juga tadi 0, itu teman-teman bisa cari banyak referensinya dari tabel konstanta chart ya. Jadi kemudian kita cari jenis chartnya itu apa saja. Kita menggunakan X bar chart dan juga R chart. Kalau X bar chart, kita untuk rumus dari UCL-nya adalah X bar bar ditambah konstanta dari tabel A2 dikali dengan R bar tadi. Nah, kenapa tadi 0,577? Dia terletaknya ada di sini. Ya, teman-teman bisa lihat kenapa kita menggunakan 0,577, karena sampel size yang kita gunakan tadi sebesar 5. Karena ada 5 pengukuran tiap sampel. Seperti itu. Nah, untuk yang lain-lain teman-teman bisa sesuaikan sendiri. Sesuai dengan rumusnya, tinggal cari konstantanya yang ada di sini. Yang ada di tabel ini. Oke, kita lanjut ke standar deviasi. Untuk standar deviasi sendiri sama dengan UCL dikurangi dengan nilai X bar bar dibagi dengan 3. Nah, untuk standar deviasi 1 ini sama dengan nilai dari X bar bar kemudian ditambah dengan standar deviasinya. Sama dengan standar deviasi 1 yang bernilai negatif, sama dengan nilai dari X bar bar dikurangi nilai dari standar deviasi. Lalu untuk standar deviasi 2 yang bernilai plus, ini sama dengan nilai dari X bar bar ditambah dengan 2 dikali standar deviasi. Untuk yang bernilai negatif sama nilai dari X bar bar dikurangi 2 dikali nilai standar deviasi. Oke, sudah ketemu. Untuk rumus dari R chart-nya sama, maka kita langsung drag aja ke samping. Ya, udah ketemu seluruhnya. Kemudian kenapa kita harus cari standar deviasinya sampai 2 standar deviasi? Karena untuk teman-teman lihat, untuk pengolahan data itu kita butuh data 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma. Nah, 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma itu apa? Nanti saya jelaskan setelah ini ya. Kemudian untuk X bar chart, kita loadkan datanya di tabel yang sudah saya siapkan. Nah, untuk X bar barnya silahkan di load dengan mengunci semua datanya ya. Dikunci, kemudian di enter. Untuk UCL dimasukkan, kemudian dikunci, begitupun seterusnya. Oke, setelah semua sudah terload, kita langsung drag ke bawah aja. Karena nilainya sama ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita langsung saja melakukan analisis apakah peta kendali ini yang kita buat ini terkendali atau enggak.
data-data yang kita teliti ini apakah terkendali atau enggak. Nah, menggunakan software R. Nah, sebelum itu kita membuat data baru, yaitu data dari X1, dari header X1 ini ya, sampai X5 ke bawah, untuk 30 data, kita kopikan ke data file baru. Nah, sudah seperti ini ya. Nah, karena hanya data ini saja yang bakal kita masukkan menjadi inputan software R. Nah, tetapi software R tidak bisa membaca software Excel, jadi kita ubah atau save menggunakan jenis data lain. Nah, sebelum itu kita ke option dulu, kemudian kita ke advance, lalu pastikan teman-teman sistem separatornya ini kalian centang, kayak gitu. Jadi karena di sini nanti kita akan membedakan mana laptop yang menggunakan sistem separator koma, mana yang titik koma, seperti itu. Oke, nah sudah. Jadi teman-teman tahu laptop teman-teman tuh pakai koma atau titik koma seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan, kita save di folder teman-teman dengan nama data_xbar. Sebenarnya terserah teman-teman mau namanya apa saja, yang penting nanti bisa digunakan underscore untuk meminimalisir terjadinya sintaks error ya, kalau kita punya dua kata seperti ini. Nah, untuk save as type-nya kita menggunakan CSV, delimited, karena ini format yang bisa dibaca oleh software R. Lalu kita save saja. Oke, setelah itu kita masuk ke pengolahan data software R. Kita buka RStudio. Oke, sebentar. Ya. Nah, di sini kita perlu install package dari QCC atau Quality Control Chart, karena kita akan menggunakan QCC di perhitungan ini. Jadi kita langsung aja tulis scriptnya, install.package, kita ketik QCC. Ya, kita langsung enter. Oke, jadi sudah terbuka package-nya. Lalu kita buka library-nya juga dari QCC-nya itu sendiri dengan script library. Kita ketik di sini QCC, kita enter. Nah, setelah itu kita panggil datanya ya, untuk data xbar supaya bisa terbaca di dalam software ini. Jadi dengan script data_xbar, nama data kita tadi, spasi, kita buka kurung yang ini, kemudian strip, spasi read.csv. Nah, teman-teman lihat di sini bahwa ada dua ya, ada dua read.csv. Perbedaannya adalah silahkan teman-teman kalau yang menggunakan koma seperti laptop saya ini menggunakan read.csv2, tapi kalau yang menggunakan titik koma menggunakan read.csv saja. Seperti itu, kita menggunakan read.csv2. Sesuaikan dengan sistem separator teman-teman sendiri-sendiri ya.
Jadi supaya bisa meminimalisir adanya syntax error. Kemudian kita isi di sini scriptnya menggunakan file.choose. Ini dikosongin. Kemudian koma spasi header sama dengan true. Jadi di sini kita akan open datanya. Pilih data teman-teman yang tadi ya. Silahkan tadi teman-teman save-nya di mana. Nah, ini saya udah save di sini data Xbar, kita open. Nah, setelah sudah teropen di sini, terlihat ada 5 variabel di sini. Lalu kita panggil datanya untuk dimasukkan. Data underscore Xbar. Kita enter aja langsung. Nah, ini datanya sudah keluar di sini ya teman-teman ya. Sudah kita panggil. Kemudian kita perlu attach datanya. Attach data underscore Xbar. Nah, kita mau attach dengan apa? Dengan script QCC data underscore Xbar, koma, kita pengen menggunakan output apa? Menggunakan chart apa? Kalau di sini kita menggunakan Xbar chart, maka kita tulis Xbar. Oke. Setelah itu kita enter. Nah, teman-teman bisa lihat di sini outputnya sudah kelihatan. Jadi outputnya berupa grafik ya dari Xbar chart. Nah, kita save aja dengan cara export, save as image. Kemudian file name-nya kita kasih nama grafik Xbar chart. Gitu. Nah, direktorinya kita pilih di folder teman-teman, terserah yang mana. Oke, langsung di save aja. Nah, lalu kita kembali ke Excel yang tadi. Nah, setelah itu teman-teman bisa insertkan output yang tadi sudah teman-teman buat. Nih. Oke. Nah, di sini. Nah, terlihat di sini ya teman-teman, datanya semuanya terkendali. Tidak ada data yang berwarna kuning, jadi semuanya berwarna hitam. Jadi datanya ini terkendali semua. Nah, di sini langsung saja kita buat analisisnya ya. Jadi berdasarkan analisis perhitungan peta kendali variabel menggunakan software R, maka diperoleh output berupa grafik Xbar chart yang menunjukkan hasil bahwa proses yang sedang ditelaah dalam kondisi terkendali. Nah, selanjutnya kita akan menghitung atau menganalisis menggunakan software R lagi untuk R chart. Seperti itu. Nah, untuk R chart-nya sendiri, teman-teman nggak usah mengulangi. Jadi, teman-teman di sini langsung menuliskan script yang tadi teman-teman sudah tulis ya. Untuk script QCC-nya kita copy aja, kita paste. Kemudian di sini untuk Xbar chart-nya kita ganti menjadi R saja. Karena kita pengen menggunakan R chart. Kita enter. Nah, langsung datanya berubah, outputnya berubah menjadi R chart. Nah, di sini kita langsung export saja. Kita save as image, kita kasih nama grafik R chart. Kita masukkan di sini. Ya, di sini ya teman-teman. Oke.
Nah, teman-teman bisa lihat perbedaannya ketika kita menggunakan X bar chart, dia terkendali, tapi ketika kita hitung data tersebut melalui range-nya, ternyata di R chart itu dia tidak terkendali. Nah, kita langsung buat saja analisisnya. Berdasarkan analisis perhitungan peta kendali variabel menggunakan software R, maka diperoleh output berupa grafik R chart yang menunjukkan hasil bahwa proses yang sedang ditelaah dalam kondisi tidak terkendali. Oke, sampai di situ ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman bertanya terkendali atau tidaknya berdasarkan apa? Nah, di sini saya sudah lihatkan untuk interpretasi pola peta kendali yang ada di modul teman-teman, itu silahkan bisa dibaca untuk ada 8 syarat yang tidak boleh ada di dalam peta kendali teman-teman, supaya teman-teman petanya itu terkendali. Kalau misal pun ada dari syarat-syarat ini, ya, dari 8 syarat ini misalnya ada satu saja yang ada di grafik teman-teman, maka itu sudah tidak terkendali. Nah, terkendali jika apa? Terkendali jika seluruh dari 8 syarat ini itu tidak ada di dalam grafik teman-teman. Begitu ya teman-teman. Nah, kita tidak bisa menganalisis 8 syarat ini pada grafik dari output software R. Karena di sini software R-nya sendiri hanya memunculkan UCL, CL, dan LCR atau batas kontrolnya saja. Nah, perhitungan di dalam software R ini tidak terlihat, maka dari itu kita loadkan manual ya. Manual menggunakan grafik manual. Caranya seperti apa? Kita bikin grafik manual menggunakan data X bar, kemudian dengan data X bar sampai standar deviasi 2. Nah, di sini kita bikin grafik, kita perlebar jaraknya. Nah, oke, teman-teman bisa lihat di sini ya. Kita drag. Di bagian sini. Ya, teman-teman bisa lihat, bisa bandingkan ya. Untuk chart title-nya bisa kita ubah menjadi grafik X bar chart. Atau grafik X bar saja boleh. Nah, teman-teman bisa lihat di sini grafiknya sama ya dengan yang ada di output software R. Nah, di sini ada keterangan bahwa ada 1 sigma, 2 sigma, dan 3 sigma. Nah, 1 sigma itu apa? 1 sigma itu adalah area di mana batas bawahnya adalah standar deviasi 1 yang nilainya min dan standar deviasi 1 yang nilainya positif. Jadi area yang di sini teman-teman, yang hijau sama biru ini. Untuk standar, untuk 2 sigma itu standar deviasi 2 yang minus sampai standar deviasi 2 yang plus. Dan untuk 3 sigma itu adalah LCL dan UCL gitu. Nah, misal saya beri contoh ya. 1 titik jatuh di luar batas kendali 3 sigma. Nah, untuk 3 sigma itu kan adalah UCL dan LCL. Di luar batas ini tidak ada titik yang jatuh di luar ya. Jadi, di sini bisa kita simpulkan tidak ada. Nah, di sini saya sudah melakukan semua analisis untuk 8 ini dan 8-8-nya tidak ada. Teman-teman bisa belajar sendiri dan cari referensi bagaimana cara menentukan atau membaca grafiknya melalui 8 syarat ini. Di sini saya sudah bikin analisisnya bahwa berdasarkan analisis perhitungan peta kendali variabel melalui grafik X bar chart, maka diperoleh output yang menunjukkan hasil bahwa proses yang sedang ditelaah dalam kondisi terkendali dikarenakan tidak memenuhi 8 komponen pada interpretasi peta kendali.
Nah, di sini 8 syarat ini tidak ada, jadi maka terkendali. Nah, kita coba bikin data dari yang R chart. Sebelumnya teman-teman loadkan data dulu yang ada di peta kendali R ini. Sama seperti X-bar tadi, kita kunci. Untuk UCL juga kita kunci. LCL-nya kita kunci juga. Standar deviasi 1 kita kunci. Maaf. Kita kunci. Standar deviasi 1 yang min juga kita kunci. Standar deviasi 2. Dan yang terakhir. Oke, kita langsung drag ke bawah saja. Nah, ini ya teman-teman, bisa teman-teman lihat. Dan kita bikinnya sama kayak tadi. Kita menggunakan data R untuk range-nya dengan data keseluruhan dari R bar sampai standar deviasi 2. Ya, kita buat grafiknya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, bisa teman-teman lihat ya di sini. Nah, untuk yang grafik ini bisa teman-teman analisis melalui syarat yang ada di sini. Nah, saya sudah bikin analisisnya. Berdasarkan analisis perhitungan peta kendali variabel melalui grafik R chart, maka diperoleh output yang menunjukkan hasil bahwa proses yang sedang ditelaah dalam kondisi tidak terkendali, dikarenakan ada komponen pada interpretasi pola peta kendali yang memenuhi, yaitu pada poin ke. Kita bisa lihat di sini untuk 1 titik jatuh di luar batas kendalinya, dia tidak ada. Kemudian 9 titik secara berurutan jatuh di sisi yang sama di garis tengah juga tidak ada. Untuk 6 titik secara berurutan terus menunjukkan tren naik juga tidak ada, tetapi dia ada di sini teman-teman. Untuk 14 titik secara bergantian menunjukkan pola naik turun. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Di bagian tengah sini ada 14 titik secara bergantian menunjukkan pola naik turun. Nah, sehingga analisisnya seperti ini. Jadi untuk R chart-nya tidak terkendali karena ada satu yang dia itu syaratnya ada di sini. Nah, untuk yang lain-lain saya sudah pastikan tidak ada. Jadi untuk mempercepat saya langsung ke analisis saja. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk cara menganalisis dari software R maupun dari grafik manualnya. Mungkin sekian dari saya untuk peta kendali variabel. Selanjutnya saya akan lanjutkan ke peta kendali atribut C. Oke teman-teman, di sini saya akan melanjutkan materi tentang peta kendali atribut C, yang merupakan peta kendali yang mengukur ketidaksesuaian atau defect produk. Nah, ketika teman-teman tadi di peta kendali variabel, itu teman-teman menganalisis apakah datanya itu terkendali atau enggak menggunakan variabel berkarakteristik terukur ya. Kalau di sini teman-teman menggunakan data ketidaksesuaian atau defect produk, dan kita analisis apakah terkendali atau tidak ketidaksesuaiannya itu. Nah, di sini ada satu kasus, yaitu data hasil inspeksi kerusakan vendor dengan sampel jumlah sebanyak 40 dan masing-masing berisi 50 vendor. Nah, untuk yang saya tampilkan ini adalah data jumlah kecacatan masing-masing sampel ya. Jadi sampel 1 ada 27, sampel 2 ada 26, hingga terakhir ada 40 sampel ya. Nah,
Di sini kita perlu hitung untuk CL, UCL, dan LCL-nya, tetapi karena di sini kita menggunakan C-chart, maka rumusnya pun berbeda. Jadi untuk CL itu sama dengan average dari keseluruhan data kecacatan, jumlah kecacatan. Terus kita kunci, lalu di enter, lalu kita drag ke bawah. Untuk UCL-nya, teman-teman bisa lihat di sini ya, ada rumus untuk UCL dan LCL C-chart. Untuk UCL-nya sendiri sama dengan CL ditambah kurung buka 3 dikali dengan square root atau akar dari CL-nya itu sendiri. Ini kita kurung lagi. Ya. Kemudian kita drag ke bawah. Untuk LCL-nya itu sama ya. CL dikurangi 3 dikali kurung buka square root atau akar dari CL. Ya. Dan kita drag ke bawah. Nah, di sini kita ganti ya teman-teman, untuk desimalnya 3 angka di belakang koma. Nah, di sini teman-teman untuk masuk ke software R, kita perlu buat data baru seperti yang tadi di peta kendali variabel dari header nomor beserta jumlah kecacatan sampai bawah ya. Nah, kemudian kita copy, kita buat file baru. Nah, di sini kita tambahkan untuk N-nya ya, jumlah datanya, yaitu kita tulis 50. Ya. Nah, jadi dari data ini kita perlu dari nomor sampelnya, kemudian jumlah kecacatannya, dan juga jumlah N-nya ya, jumlah sampelnya. Kemudian di sini kita save data. Save datanya menggunakan format CSV, delimited ya. Seperti yang tadi kita tulis data C. Ini juga boleh. Kita save. Oke, selanjutnya kita langsung buka RStudio. Nah, untuk scriptnya kita perlu install package-nya tadi lagi dengan script install.package. Kita beri paketnya QCC. Kemudian kita panggil lagi di library-nya, library QCC. Nah, setelah itu kita panggil ya tadi data C spasi kurung buka strip read .csv 2, kemudian file .choose
koma header true. Kita buka tadi data C ya. Sudah terload. Di sini ada 3 variabel tadi. Kemudian kita panggil datanya, data C. Nah, ini ya teman-teman, tadi sudah terload. Nah, kemudian kita perlu attach datanya. Attach data C dengan tipe chartnya ya, QCC jumlah dot kecacatan, koma kita buat C chart di sini dengan size n, seperti itu. Kemudian kita enter. Nah, di sini teman-teman lihat untuk datanya ya. Jadi untuk grafiknya sudah muncul, langsung kita save image aja di directory teman-teman. Kemudian kita kasih nama C chart atau grafik C. Grafik C. Kita ke Excel utama, lalu kita di sini insert picture grafik C. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa grafik yang kita munculkan ini tidak terkendali. Ya, ada satu data yang tidak terkendali dan kita buat analisisnya. Nah, berdasarkan analisis perhitungan peta kendali atribut C menggunakan software R, maka diperoleh output berupa grafik C chart yang menunjukkan hasil bahwa proses yang sedang ditelaah dalam kondisi ternyata tidak terkendali ya. Tidak terkendali. Nah, sama seperti yang di peta kendali variabel, teman-teman bisa buat grafik manualnya untuk analisis dari jumlah kecacatan ini ke LCL dan UCL-nya. Ya. Ini teman-teman bikin grafik manual. Nah, teman-teman bisa lihat. Mungkin teman-teman mau perbesar juga. Teman-teman bisa lihat ya di sini. C chart. Oke. Nah, teman-teman di sini analisisnya sama seperti yang tadi ya di peta kendali variabel. Jadi teman-teman tinggal disesuaikan dengan 8 syarat tadi. Nah, di sini analisisnya sama saja. Berdasarkan analisis perhitungan peta kendali atribut C melalui grafik C chart, maka diperoleh output yang menunjukkan bahwa proses yang sedang ditelaah dalam kondisi tidak terkendali dikarenakan ada komponen interpretasi pola peta kendali yang memenuhi, yaitu pada poin ke berapa. Seperti itu ya teman-teman, disesuaikan dengan grafik teman-teman nanti gitu. Terima kasih, mungkin sekian dari saya.
Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan materi oleh Mas Fauzan. Oke, terima kasih kepada Mas Fanda yang telah menjelaskan mengenai peta kendali atribut C. Selanjutnya, di sini kita akan mempelajari tentang peta kendali atribut P. Bedanya dengan peta kendali atribut C tadi, untuk peta kendali atribut P ini, kita menganalisis suatu produk terkendali atau tidaknya itu berdasarkan proporsi kecacatan produknya, teman-teman. Kalau di peta kendali atribut C tadi, kita berdasarkan jumlah produk cacatnya ya. Nah, oke. Di sini kita ada sebuah data hasil inspeksi kerusakan vendor, teman-teman. Dengan sampel sebanyak 40 dan masing-masing itu berisi 50 vendor atau 50 produk. Jadi di sini bisa kita ketahui bahwa N sama dengan 50, seperti itu. Selanjutnya, nah di sini ada sampel ya teman-teman, 40 sampel. Nah, kita harus ketahui bahwa satu sampel ini itu berjumlah 50 produk teman-teman per satu sampelnya. Jadi di sini ada jumlah produk cacat 10. Berarti dari 50 sampel ada 10 produk cacat. Seperti itu teman-teman. Nah, oke. Selanjutnya sebelum kita mencari untuk nilai CL, UCL, dan LCL teman-teman, kita terlebih dahulu di sini akan mencari nilai proporsi cacatnya teman-teman. Yang nantinya akan kita gunakan untuk mencari nilai CL-nya. Di mana di peta kendali atribut C sebelumnya, CL ini dicari dari rata-rata jumlah produk ya teman-teman. Nah, kalau di peta kendali atribut P ini, dicari dari rata-rata proporsi cacatnya teman-teman. Oke, langsung aja kita ke langkah yang pertama ya teman-teman, yaitu menghitung proporsi ketidaksesuaian atau proporsi cacatnya. Nah, di sini udah ada rumusnya ya teman-teman, D per N. Jadi D di sini adalah jumlah produk cacatnya, dan N adalah jumlah datanya tadi teman-teman, yaitu 50. Jadi langsung aja di sini kita tulis sama dengan 10 bagi N, yaitu 50. Oke, setelah itu kita drag. Nah, ini sudah terisi semua ya teman-teman. Selanjutnya kita ke langkah berikutnya, yaitu di mana kita menghitung garis pusatnya atau central line-nya teman-teman. Nah, oke, tadi yang sudah dijelaskan ya teman-teman, kalau di peta kendali atribut C itu menggunakan rata-rata dari jumlah produk cacat. Nah, kalau di sini kita menggunakan rata-rata dari proporsi cacat, teman-teman. Jadi di sini kita tuliskan average dari proporsi cacatnya, teman-teman. Keseluruhan. Lalu di sini karena CL itu nanti nilainya sama semua ya, teman-teman, sehingga kita kunci, teman-teman. Nah, ini sudah dikunci, lalu kita drag lagi. Nah, ini nilainya sama semua ya, teman-teman. Oke, setelah kita sudah dapat nilai CL, seterusnya kita lanjut ke menghitung batas kendali atas atau upper control limitnya, UCL ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada rumusnya juga teman-teman, yaitu P plus 3 kali akar P kali 1 min P per N. P di sini bukan berarti proporsi cacat ini ya teman-teman, tapi P itu adalah central line-nya. Gitu. Nah, langsung aja kita masukkan rumusnya berarti ya teman-teman. Sama dengan P ditambah 3 dikali dalam kurung akar teman-teman. Berarti kita gunakan akar itu SQRT ya. SQRT dari P kali 1 min P. Oke, kita bagi dengan N teman-teman. N itu tadi 50 ya. Oke. Oke teman-teman. Nah, ini sudah kita dapatkan hasilnya 0,347. Oke, ini kita drag ke bawah. Oke, kita sudah dapat nilai UCL-nya teman-teman. Oke, selanjutnya kita ke nilai LCL-nya teman-teman. Untuk batas bawah, rumusnya sama, hanya dibedakan pada bagian
plusnya itu teman-teman. Kalau ini kan tadi untuk batas atasnya UCL itu plus ya teman-teman. Nah ini kalau untuk batas bawah kita gunakan minus ya teman-teman. Jadi untuk mempermudah kita copy paste saja. Nah kita copy paste lalu kita ganti pada bagian yang depan ya teman-teman dengan minus. Oke sudah dapat ya. Kita drag ke bawah. Oke teman-teman, data untuk membuat peta kendalinya ini sudah kita dapatkan semuanya. Setelah itu kita akan membuat peta kendalinya secara manual ya teman-teman. Dengan cara kita blok bagian proporsi cacat, CL, UCL, dan LCL teman-teman. Setelah itu datanya keseluruhan. Kita tekan insert, lalu line ini tadi. Setelah itu more line chart, kita pilih pada bagian yang keempat, yaitu line width marker ya teman-teman. Oke, ini sudah kita dapatkan hasil peta kendalinya, teman-teman. Nah, ini kita taruh sini, kita ganti judulnya peta kendali atribut P. Oke, seperti ini ya, teman-teman. Nah, di sini kan kita membuat peta kendalinya secara manual ya, teman-teman, melalui Excel. Nah, di sini nanti setelah itu kita akan membandingkan dengan peta kendali yang kita buat dari software R teman-teman. Dimana di software R nanti kita akan membuat P-chart namanya ya teman-teman. Oke, di sini kita buka dulu untuk R Studio-nya. Oke, sambil menunggu loading teman-teman kita siapkan dulu datanya yang nantinya akan kita masukkan ke dalam R Studio-nya. Ini kita buat dulu teman-teman atau kita buka file Excel yang baru ya teman-teman. Bisa kita klik Ctrl N atau dibuka lagi aja. Setelah itu untuk data yang mau kita ambil itu ada 3 teman-teman. Dari yang data yang sudah kita kerjakan tadi yaitu sampel, cacat, dan N teman-teman. Nah ini kita copy paste. Kita ambil yang bagian jumlah produk ini dari sampel, terus ke jumlah produk ini. Kita copy. Ini kita pastekan. Nah, untuk N ini 50 tadi ya teman-teman. Oke, ini data yang nanti akan kita masukkan ke dalam software R-nya. Nah, setelah itu kita save ya teman-teman. Di folder terserah teman-teman. Lalu kita beri nama data underscore P gitu ya teman-teman. Karena kita akan membuat P-chart nantinya. Lalu kita save as, jangan lupa, yaitu CSV, delimited. Oke, kalau sudah kita save saja. Oke, ini sudah siap. Lalu kita masuk ke software R tadi ya teman-teman. Oke, langkah awal kita di software R-nya kita panggil dulu library yang nanti akan kita gunakan. Masih sama dengan yang sebelumnya, yaitu library QCC ya teman-teman. Yaitu Quality Control Chart. Oke, ini sudah terpanggil library-nya. Lalu kita buat variabel teman-teman untuk memanggil atau memasukkan datanya di software R agar bisa terbaca ya teman-teman. Kita buat variabelnya seperti ini. Lalu read CSV2 yang kita gunakan karena untuk separatornya koma ya teman-teman. Lalu file choose. Oke, ini dikosongi saja, koma header kita tuliskan true karena kita akan mengeload datanya. Oke, ini sudah keluar ya teman-teman. Ini kita ke bagian desktop. Nah, data yang sudah kita save tadi dalam bentuk CSV, kita buka ya teman-teman. Oke, kalau sudah kita buka, kita cek dulu teman-teman apakah sudah masuk atau belum. Kita panggil datanya, data underscore P. Nah, ini sudah keluar ya teman-teman, datanya sudah sesuai. Selanjutnya akan kita olah teman-teman supaya kita dapat mencari P-chart-nya tadi teman-teman, atau peta kendali melalui software R-nya. Dengan cara yang pertama kita attach dulu datanya.
Data yang kita tes tentu data P tadi ini. Oke, kita enter. Lalu kita panggil library-nya ya, QCC tadi. Kita panggil variabelnya, yaitu variabel cacatnya. Dengan size itu jumlah datanya 50. Lalu kita tuliskan type, teman-teman. Type ini kita akan memunculkan kurva apa atau chart apa gitu ya, teman-teman. Nah, kita di sini kan karena menggunakan data proporsi cacat, sehingga kita menggunakan itu P chart ya, teman-teman. Ya, kita tulis P gitu aja. Lalu kita tekan enter. Nah, dia nanti akan otomatis mengolah datanya lalu membuat peta kendali secara otomatis. Kita hanya perlu menginputkan data sampel, cacat, dan N-nya tadi ya, teman-teman. Nah, ini sudah jadi, kita save dulu. Ini kita save di folder yang tadi ya, praktikum. Kita namakan kurva P gitu ya, teman-teman. .jpg. Ini sudah kita save, lalu kita buka dari kita kopikan di Excel-nya, teman-teman. Oke, ini kita insert picture. Oke, ini kurva P ini ya, teman-teman, kita insert. Keluar. Nah, ini ya, teman-teman. Ini kita taruh di sampingnya, lalu coba kita bandingkan ya, teman-teman. Nah, ini untuk hasilnya. Dari peta kendali yang kita buat secara manual di Excel tadi, dan peta kendali atau P chart yang kita buat dari software R, ini relatif sama ya, teman-teman. Jadi di sini bisa langsung aja kita analisis ya, teman-teman. Nah, untuk analisisnya kita bisa lihat dari sebaran datanya, teman-teman. Ini relatif itu berada di daerah sentral lainnya ya, teman-teman. Dan tidak ada yang terlewat atau melebihi batas bawahnya LCL dan melebihi batas atasnya yaitu UCL-nya, teman-teman. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa peta kendali atribut ini bisa dikatakan dalam posisi terkendali atau kondisi terkendali ya, teman-teman. Karena datanya tidak ada yang keluar dari batas UCL maupun LCL. Jadi dapat kita simpulkan bahwa lot dapat diterima. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, mungkin untuk penjelasan peta kendali atribut P sampai sini saja. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan penjelasan mengenai capability proses. Terima kasih. Oke, teman-teman, kita lanjutkan materinya. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai capability proses. Perlu kita ketahui, capability proses itu merupakan sebuah kemampuan pada sebuah proses untuk menghasilkan sebuah produk sesuai dengan kebutuhan konsumen maupun spesifikasi yang telah ditetapkan, teman-teman. Jadi di sini kita ada data ya, teman-teman, berupa data dimensi dari ketebalan roda dengan spesifikasi yang telah ditetapkan sebesar 27,5, teman-teman. Dan ada batas toleransinya yaitu plus minus 2,5. Di mana batas toleransi 2,5 ini nanti yang digunakan untuk mencari nilai USL dan LSL. Perlu diketahui, USL itu merupakan batas atas spesifikasi yang telah ditetapkan, teman-teman, yaitu kepanjangannya itu upper specification limit, batas atas dari spesifikasi, teman-teman. Nah, untuk LSL itu yang lower-nya, teman-teman, lower specification limit atau batas bawahnya. Nah, nanti akan kita cari ya, teman-teman. Oke, untuk langkah yang pertama, ini ada sebuah data ya, teman-teman. Datanya ini berupa X1 sampai X5. Di mana di sini nanti kita akan mencari X bar dan R-nya, teman-teman, atau range-nya. Nah, ini untuk pengolahan datanya. Yang pertama, kita lakukan dulu yang X bar ini, rumusnya rata-rata dari data X1 sampai X5. Nah, ini untuk sampel 1 berarti yang data X1 sampai X5 yang ini ya, teman-teman. Nah, ini kita cari average dari X1 sampai X5. Nah, seperti ini. Lalu kita drag ke bawah.
Selanjutnya kita mencari range, teman-teman. Seperti yang kita tahu sebelumnya, range itu adalah selisih dari nilai terbesar pada sampel 1 ini, yaitu pada X1 sampai X5. Kita cari nilai terbesarnya terlebih dahulu. Nilai terbesar, nah ini. Lalu kita kurangi dengan nilai terkecil dari data X1 sampai X5 ini. Nah, ini sudah didapatkan, lalu kita langsung drag ke bawah. Oke, selanjutnya untuk menghitung atau mendapatkan nilai capability prosesnya, kita perlu untuk menghitung data proporsi kecatatan ya teman-teman. Di sini ada standar deviasi, USL, dan yang lain-lain. Nah, pertama kita mencari dulu untuk nilai standar deviasinya teman-teman. Ini standar deviasi dari data yang tersedia. Teman-teman. Langsung saja kita tuliskan stdef dari data X1 sampai X5 ini keseluruhan ya teman-teman, sampai sampel yang ke-30. Lalu kita enter. Nah, ini sudah kita dapatkan nilai standar deviasinya. Lalu untuk yang sudah kita singgung tadi, nilai USL dan LSL-nya, di mana nilai USL dan LSL ini dari toleransi tadi ya teman-teman, yaitu 2,5. Untuk batas atas spesifikasi, berarti kita berikan kelonggaran yaitu 2,5, jadi kita tambah ya teman-teman, kalau batas atasnya, jadi 27,5 ditambah dengan 2,5. Langsung kita tuliskan 30, dan untuk spesifikasi bawah berarti dikurangi ya teman-teman, 27,5 dikurangi 2,5, jadi 25, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai rata-rata ya teman-teman, di mana rata-rata ini bisa dibilang X bar teman-teman, jadi rata-rata dari X bar-nya. Kita cari aja langsung average dari X bar teman-teman. Nah, ini oke, sudah dapat. Selanjutnya kita akan mencari nilai capability process. Nah, ini nanti yang digunakan untuk mengetahui apakah kemampuan atau proses ini mampu atau tidak, capable atau tidak ya teman-teman. Nah, di sini untuk rumus capability prosesnya adalah sama dengan USL. Ini jangan lupa di dalam kurung ya teman-teman. Dalam kurung USL min LSL dibagi dengan dalam kurung 6 kali standar deviasi ya teman-teman. Nah, ini kita dapatkan nilai 0,36. Oke, sebelum kita ke analisisnya, kita lanjutkan dulu aja ya teman-teman. Lanjutnya kita mencari nilai capability process upper atau CPU-nya. Nah, ini untuk rumusnya yaitu USL. Ini jangan lupa di dalam kurung lagi ya. Dikurangi dengan rata-rata. Dibagi dengan, kalau tadi 6, karena ini nilai CPU, rumusnya adalah 3 kali standar deviasinya teman-teman. Kali standar deviasi, jangan lupa ini kita beri kurung supaya hasilnya itu akurat ya teman-teman. Nah, ini sudah dapat 0,53. Lalu untuk CPL, yaitu capability process lower-nya, untuk daerah yang batas bawahnya, rumusnya yaitu rata-rata. Jangan lupa selalu dalam kurung ya, dikurangi dengan LSL, dibagi dalam kurung 3 kali standar deviasi. Oke, seperti ini sudah didapatkan ya teman-teman. Lalu kita mencari nilai CPK. Perbedaan CP dan CPK. Jadi CP itu memang digunakan untuk mengetahui apakah suatu proses itu mampu atau enggak ya teman-teman. Tapi untuk lebih akuratnya lagi, kita itu perlu mengetahui nilai CPK-nya teman-teman. Karena CP itu dia tidak mempertimbangkan bahwa proses ini itu di luar batas tengahnya teman-teman. Jadi nanti untuk memperjelasnya, kita akan lihat lagi nanti di hasil software R-nya teman-teman, di kurva atau chart capability prosesnya teman-teman, supaya lebih paham lagi maksudnya apa gitu ya. Nah, ini untuk nilai CPK yaitu nilai minimum atau nilai terkecil yang dari CPU atau CPL-nya teman-teman. Oke, ini dapatkan nilai 0,2 ya teman-teman, karena pembulatan dari 0,1957 ini ya. Oke teman-teman, selanjutnya karena sudah dapat semua datanya, kita langsung aja masuk ke bagian software R-nya untuk menampilkan kurva capability prosesnya.
Oke, langkah awal kita buka dulu software R-nya ya. Oke, sembari loading, kita buat dulu data yang nantinya akan kita masukkan seperti biasa ke software R-nya. Untuk data yang akan kita masukkan yaitu data X1 sampai X5 ya teman-teman. Untuk keseluruhan ini, kita copy, kita pastekan di Excel atau file Excel baru ya. Kita save, praktikum. Di praktikum ini kita namai data underscore cp aja. Jangan lupa save as type-nya kita ganti CSV. Oke, kita save. Langsung aja, ini tadi di close nggak apa-apa. Langsung aja ke bagian RStudio-nya ya teman-teman. Oke, untuk bagian RStudio di mana nanti kita akan membuat kurva CP-nya ya teman-teman. Seperti biasa di sini kita masih menggunakan library QCC. Jadi kita panggil terlebih dahulu library-nya QCC. Oke, ini sudah terpanggil. Lalu kita inputkan datanya terlebih dahulu supaya bisa terbaca. Jadi kita gunakan data underscore cp, nanti kita tulis. Lalu read csv 2 karena kita menggunakan separator koma. File choose untuk memilih filenya nantinya ya. Lalu kita kosongi aja header sama dengan true untuk menampilkan headernya. Supaya kita bisa memilih filenya langsung dari Explorer-nya. Lalu kita pilih yang data underscore cp ya. Yang ini ya. Oke, sudah. Lalu kita cek dulu apakah datanya sudah terpanggil. Nah, ini sudah masuk ya teman-teman. Selanjutnya, supaya bisa diolah, jangan lupa kita attach dulu datanya teman-teman. Data underscore cp. Oke, sudah attach. Berarti selanjutnya kita akan membuat kurva CP-nya dengan cara mengolahnya, yaitu menggunakan script seperti ini, capable, lalu QCC, library QCC, data underscore CP, type-nya ini kita tuliskan Xbar, teman-teman. Xbar, koma, nah di sini kita tuliskan plot, plotnya ini kita buat false, teman-teman. Kenapa kita buat false? Karena nantinya kita itu tidak perlu menampilkan grafik Xbar lagi, teman-teman. Kita hanya perlu menampilkan atau membutuhkan grafik atau chart capability process saja. Jadi untuk Xbar ini yang awal ini kita tuliskan plotnya itu false saja ya teman-teman. Supaya nggak keluar Xbarnya, nggak ikutan keluar gitu. Oke, selanjutnya kita untuk menampilkan kurva capability-nya kita tuliskan proses capability capable untuk variabel capable tadi ya. Lalu spec limit atau specification limitnya untuk nilai LSL dan USL-nya tadi ya. Sama dengan C, lalu kita inputkan nilai LSL-nya dulu 25,30. Oke, seperti ini. Kita enter aja langsung. Nah, nanti dia otomatis akan keluar ya teman-teman hasil pengolahan untuk kurva capability prosesnya teman-teman. Ini kita save image. Oke, kita save di sini. Kita namakan kurva underscore cp teman-teman. .jpg jangan lupa untuk formatnya. Lalu kita kembali ke Excel yang tadi ya teman-teman. Oke, di sini kita insertkan saja langsung untuk kurvanya. Kurva underscore cp. Oke. Agak kita besarin ya teman, supaya enak lihatnya. Oke teman-teman, kita bisa bandingkan ya teman-teman untuk hasil pengolahan data kita tadi secara manual menggunakan Excel dengan hasil software R. Di sini hampir mirip ya teman-teman, walaupun ada perbedaan sedikit itu tidak masalah. Di sini untuk nilai CP-nya hasilnya di sini kan 0,36, di sini 0,375 itu nggak masalah teman-teman. Bedanya beda dikit karena memang keakuratannya itu masing-masing ya teman-teman. Pasti ada errornya sedikit seperti itu. Nah, selanjutnya untuk CPU yaitu 0,53 di sini 0,546. Jadi ini relatif sama ya teman-teman. Dan kita di sini bisa menyimpulkan teman-teman. Tadi untuk prosesnya itu dia mampu atau capable atau tidak, kita lihat pertama dari CP-nya teman-teman. Nah, di CP ini kita bisa lihat bahwa
nilai CP itu, yang pertama itu, apakah nilai CP itu melebihi 1 atau enggak. Kalau nilai CP itu lebih dari 1, maka bisa dikatakan bahwa proses ini capable, teman-teman. Tapi bisa dilihat di sini bahwa ini kurang dari 1, teman-teman. Berarti kurang dari 1 itu bukan berarti tidak mampu sama sekali ya, teman-teman. Tapi ini masih kurang mampu. Jadi masih perlu perbaikan lagi secara operasionalnya. Seperti itu. Nah, tapi di sini kita bisa lihat ada 2 syarat ya, teman-teman di sini. Yang pertama itu 1, yaitu stangkup apabila min berada di antara USL dan LSL, teman-teman. Nah, di sini bisa kita lihat min itu yang target ini, teman-teman, rata-ratanya tadi. Nah, ini apakah dia setara dengan USL dan LSL-nya? Apakah dia berada di tengah-tengah dari LSL atau USL-nya? Nah, di sini kan bisa kita lihat ini masih di antara ya, teman-teman. Jadi bisa dikatakan ini nilainya sama besar atau setangkup ya, teman-teman. Nah, selanjutnya proses itu capable atau enggak bisa kita lihat dari nilai CPK-nya juga, teman-teman. Jadi CPK itu apakah dia lebih dari 1 atau tidak. Nah, kalau misalkan CPK itu lebih dari 1, berarti di sini bisa kita lihat, teman-teman, ada analisisnya lagi. Ini, teman-teman, kalau nilai CPK yang lebih besar dari 1 menunjukkan seluruh variasi proses berada dalam batas spesifikasi, teman-teman. Jadi kalau kita lihat ini kan ada sebaran datanya ya, teman-teman. Dari yang mulai dari 22 sampai 30. Nah, kalau itu CPK lebih dari 1, berarti keseluruhan datanya ini berada di ruang lingkup LSL dan USL, teman-teman. Tapi kan ini kita bisa lihat ya, teman-teman. Ada data yang dia kurang dari batas spesifikasi, yaitu pada daerah 22 ini sampai ke range hampir ke 25 ya, teman-teman. Jadi ada sebagian itu di luar batas spesifikasi, sehingga kita mendapatkan nilainya itu makanya di bawah 1, teman-teman, nggak di atas 1. Jadi kita kan nilai CPK-nya itu sebesar 0,20 saja ya, teman-teman. Jadi di sini bisa kita lihat berarti kan itu di antara 0 dan 1 kalau 0,20 itu. Jadi dia menunjukkan rata-rata proses terletak dalam batas spesifikasi. Iya, rata-rata memang di batas spesifikasi, tetapi beberapa bagian terletak di luar batas spesifikasi. Nah, ini ada beberapa bagian yang datanya itu memang atau prosesnya itu terletak di luar batas spesifikasi. Sehingga bisa disimpulkan, teman-teman, itu masih perlu perbaikan lagi, teman-teman, supaya beberapa proses yang ada di luar batas ini bisa nantinya diperbaiki dan masuk ke dalam batas spesifikasi yang sudah ditetapkan ya, teman-teman. Jadi ini untuk mempermudah bisa kita analisis sebagai berikut ya, teman-teman. Pada grafik di atas dikatakan setangkup karena nilai min berada di dalam LSL dan USL. Karena nilai CP itu tidak lebih besar dari sama dengan 1, maka kapabilitas proses itu dianggap rendah, teman-teman. Bukan berarti tidak mampu ya, tapi dia masih rendah, sehingga perlu ditingkatkan performansinya melalui perbaikan proses, teman-teman. Nah, nilai CPK yang kita dapatkan tadi sebesar 0,20 itu menandakan atau menunjukkan bahwa rata-rata proses itu terletak dalam batas spesifikasi, teman-teman. Nah, ini kan tadi antara LSL dan USL, kebanyakan datanya kan memang terletak di rata-rata batas spesifikasi ya, teman-teman. Tapi ada beberapa variasi proses yang terletak di luar batas spesifikasi, teman-teman. Nah, sehingga di sini bisa dilihat ya, teman-teman. Ini sangat cocok dengan analisisnya yang di sini. Oke, teman-teman. Kira-kira itu saja untuk penjelasan mengenai capability prosesnya, teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan yang sudah dijelaskan asisten modul 2 sebelumnya. Nah, kita berada di penghujung modul penjelasan modul 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan produk menggunakan QFD atau Quality and Development. Apa sih yang kita lakukan di pengembangan produk menggunakan QFD ini? Nah, kita akan memperbaiki proses produksi melalui pengumpulan informasi dari kebutuhan konsumen.
Nah, untuk core atau inti ini adalah house of quality atau yang saya share Excelnya ini adalah house of quality. Nah, untuk house of quality sendiri ada 4 fase, tapi di praktikum kali ini kita akan membahas 2 fase dari house of quality. Selanjutnya di house of quality ini ada apa aja sih? Nah, yang pertama ada title, author, dan notes. Nah, title ini merupakan nama mobil atau nama produk yang akan kalian kembangkan. Untuk author sendiri adalah PT yang kelompok kalian. Selanjutnya date ini adalah tanggal pembuatan. Nah, selanjutnya di samping kanan ini terdapat legend, yaitu ada strong relationship, moderate relationship, dan selanjutnya. Ini akan dijelaskan sambil kita mengisi. Oke, lanjut. Selanjutnya kita bahas demanded quality. Nah, apa sih demanded quality ini? Demanded quality ini adalah kebutuhan atau keinginan konsumen atau kita sebut sebagai customer requirement. Nah, di sini demanded quality ini kan customer requirement atau kebutuhan dan keinginan konsumen. Nah, kalian kira-kira kebutuhan konsumen kalian itu seperti apa? Seperti itu. Nah, di sini yang pertama akan saya isikan bahwa kualitas produk baik. Nah, kualitas produk baik ini tentunya sangat diinginkan konsumen. Misal saja kita membeli suatu barang, otomatis kita ingin barang tersebut memiliki kualitas yang baik. Selanjutnya, daya tahan produk. Dan bahan produk ini juga penting bagi konsumen karena kita saat kita membeli barang juga tentunya yang diharapkan adalah barang tersebut adalah awet. Selanjutnya ada bobot produk ringan. Nah, bobot produk ringan ini juga diinginkan konsumen karena konsumen ingin laju dari produk kita itu tinggi. Kalau bobot produk ringan, maka semakin cepat laju produk. Selanjutnya, warna yang bervariasi. Nah, warna yang bervariasi ini keinginan konsumen karena akan menarik perhatian. Nah, selanjutnya ada weight atau importance. Nah, bobot atau kepentingan ini terdiri dari skala 1 sampai 10. Nah, untuk pengisiannya, misalkan kualitas produk baik dari 1 sampai 10, bobotnya itu berapa? Nah, ini diisi 8. Kenapa 8? Karena kualitas produk baik itu penting untuk sebuah produk seperti itu. Dan selanjutnya daya tahan produk 7. Kenapa 7? Karena juga daya tahan produk ini penting, tapi tidak sepenting kualitas produk. Maksudnya kualitas produk ini lebih penting daripada daya tahan produk. Nah, di sini untuk bobot ini kan otomatis tergantung dari kelompok kalian masing-masing atau perusahaannya masing-masing. Apakah perusahaan tersebut mementingkan kualitas daripada daya tahan produk atau perusahaan kalian itu lebih mementingkan daya tahan produk daripada kualitas seperti itu. Nah, untuk bobotnya sendiri 5 dan warna yang bervariasi 5. Nah, di sini udah rumus ya, teman-teman. Selanjutnya, setelah kita menentukan demanded quality, kita akan mengisi quality karakteristik atau functional requirement. Nah, di sini merupakan faktor yang dapat perusahaan kontrol. Misalnya, warna yang bervariasi. Apa sih yang bisa dikontrol perusahaan? Otomatis perusahaan akan mengontrol
warna, maksudnya warna apa aja yang akan digunakan untuk produksi produk tersebut. Nah, untuk quality yang pertama, material yang digunakan. Nah, material yang digunakan ini sesuatu yang kita kontrol untuk kualitas produk. Material yang digunakan baik, maka bisa mempengaruhi kualitas produk. Selanjutnya, jenis kayu. Nah, jenis kayu ini juga dapat kita kontrol. Kayu apa yang akan kita gunakan untuk produksi. Nah, ini akan ada hubungannya dengan produk. Selanjutnya, biaya produksi. Nah, biaya produksi ini juga dapat kita kontrol berapa biaya produksi yang akan dikeluarkan untuk harga yang akan dibayar konsumen, seperti itu juga. Selanjutnya, variasi warna. Nah, variasi warna ini berhubungan dengan warna yang bervariasi. Selanjutnya, tingkat kekeringan kayu. Nah, tingkat kekeringan kayu ini kan hubungannya dengan air. Jika kadar air tinggi, maka akan mempengaruhi bobot produk, daya tahan produk, dan kualitas produk. Menentukan quality karakteristik, kita menentukan target of limit value. Nah, target of limit value ini adalah targetnya seperti apa. Misalnya, di sini material yang digunakan di quality karakteristik adalah material yang digunakan. Nah, target dari material yang digunakan itu apa? Ini diisikan tidak tajam dan tidak beracun, karena produk kita kan produk mainan, otomatis kita ingin produk tersebut aman saat digunakan, maka material yang akan kita kontrol dengan target tidak tajam dan tidak beracun. Selanjutnya ada jenis kayu. Nah, di sini jenis kayu yang kita kontrol adalah kayu yang ringan dan kayu yang tahan lama. Selanjutnya, biaya produksi. Nah, kita akan mengontrol biaya produksi sebesar Rp200.000. Selanjutnya, variasi warna. Nah, di sini ada 3 variasi warna yang akan diproduksi perusahaan. Lanjut, tingkat kekeringan kayu. Targetnya adalah kandungan air sebesar 10-20%. Setelah mengisi target or limit value, selanjutnya kita akan mengisi difficulty atau kesusahan atau kesulitan dari kita menentukan target ini. Misalkan tidak tajam dan tidak beracun. Dari skala 1-10 tidak tajam dan tidak beracun ini memiliki skala 4. Kenapa 4? Di sini itu penting, tapi tidak terlalu sulit. Selanjutnya, untuk difficulty yang lain juga sama. Kita menentukan ini berdasarkan perusahaannya masing-masing. Kesulitan yang dihadapi perusahaan masing-masing, seperti itu. Selanjutnya, setelah kita mengisi difficulty, kita akan mengisi ini hubungan. Di sini hubungan kualitas produk baik dengan material yang digunakan. Nah, di sini ada lingkaran dengan titik, lingkaran, dan segitiga ke atas. Apa sih maksudnya ini? Kita bisa lihat di atas ini. Nah, jika lingkaran terdapat titik, artinya strong relationship. Jika tidak ada titiknya, maka moderate relationship. Dan jika segitiga ke atas adalah weak relationship. Selanjutnya, kita isi kualitas produk baik, apakah ada hubungannya dengan material yang digunakan? Tentu memiliki relationship yang kuat. Kenapa relationship yang kuat? Karena
material yang digunakan ini akan mempengaruhi kualitas produk. Material yang digunakan itu tidak baik, dalam arti misalkan tajam atau beracun, maka kualitas produk kita akan menurun. Dan sebaliknya. Selanjutnya, jenis kayu dan kualitas produk. Jenis kayu. Jenis kayu tentu ada hubungannya strong ya, karena jenis kayu ini, jika jenis kayu yang digunakan jelek atau buruk, maka kualitasnya pun akan buruk. Selanjutnya, biaya produksi. Biaya produksi dengan kualitas ada hubungannya, namun tidak terlalu kuat. Selanjutnya, variasi warna dengan kualitas produk. Ada ya, misalkan warna yang digunakan atau catnya yang digunakan seperti itu, maka kita isi hubungannya lemah karena tidak terlalu signifikan seperti itu. Selanjutnya, tingkat kekeringan kayu dengan kualitas produk. Nah, ini juga ada hubungannya, tapi sedikit tidak yang kuat, karena kekeringan kayu bukan satu-satunya dari kualitas produk ini. Selanjutnya, material yang digunakan dengan daya tahan tubuh. Nah, ini juga memiliki hubungan yang kuat. Jenis kayu juga memiliki hubungan kuat. Selanjutnya, biaya produksi dan daya tahan produk. Nah, otomatis ini juga apabila biaya produksi tinggi, maka daya tahan produk juga harus tinggi. Jika biaya produksi lemah, bisa saja daya tahan produknya juga lemah. Nah, ini bisa kita isikan yang moderate. Selanjutnya, variasi warna. Nah, ini tidak ada hubungannya kan dengan daya tahan produk. Nah, bisa kita isikan yang paling bawah ini, bahwa artinya tidak ada hubungannya. Selanjutnya, tingkat kekeringan kayu dengan daya tahan produk. Nah, ini ada hubungannya tapi moderate. Selanjutnya, bobot produk ringan dengan material yang digunakan. Nah, ini ada hubungannya dan tidak terlalu kuat. Selanjutnya, jenis kayu dan bobot produk. Yang memiliki bahan ringan, maka produk akan ringan. Begitupun sebaliknya, maka kita isi strong. Terus biaya produksi dengan bobot produk ringan ini kita isikan dengan big. Selanjutnya, variasi warna dengan bobot produk. Nah, di sini tidak ada hubungannya warna dengan bobot. Selanjutnya, tingkat kekeringan kayu dengan bobot produk ringan. Ini juga strong karena kadar airnya. Warna yang bervariasi dengan material yang digunakan tidak ada hubungannya. Warna dengan jenis kayu tidak ada hubungannya. Biaya produksi ada hubungannya karena jenis cat yang digunakan. Terus variasi warna. Nah, ini juga strong. Tingkat kekeringan kayu dengan variasi warna tidak ada hubungannya. Selanjutnya, setelah kita mengisi ini, isian hubungan antar domain quality dan quality karakteristik, selanjutnya kita ke atas buat mengisi segitiga ini. Nah, segitiga ini adalah hubungan dari antar quality karakteristik. Nah, di sini misalkan ini material yang digunakan dengan jenis kayu, hubungannya itu seperti apa? Seperti itu. Nah, untuk melihat arti plus 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 minus dan segitiga ke bawah ini adalah di sini. Apakah strong positif, negatif, atau strong negatif? Artinya sangat berhubungan, tidak berhubungan, atau sama sekali tidak berhubungan. Atau kita isi kosong yang tidak ada hubungannya. Kurang lebih sama dengan negative correlation. Nah, di sini material yang digunakan dengan jenis kayu, apakah ada hubungannya? Ada, tapi lanjut. Jenis kayu dengan biaya produksi ini ada hubungannya,
strong ya, karena jenis kayu ini akan mempengaruhi biaya yang digunakan. Selanjutnya biaya dengan warna, ini juga ada hubungannya. Selanjutnya tingkat kekeringan kayu, variasi warna, ini tidak ada hubungan atau negative correlation. Selanjutnya di sini ada material yang digunakan dengan biaya produksi. Nah, material yang digunakan ini dengan biaya produksi juga ada hubungan yang strong, karena material ini material yang baik tentu biaya produksi yang tinggi, material yang rendah tentu akan biaya produksi rendah. Selanjutnya jenis kayu dengan variasi warna, ini juga yang negatif ini, negative correlation. Selanjutnya biaya produksi dengan tingkat kekeringan kayu juga ada hubungannya, tapi sedikit. Dengan jenis kayu, material yang digunakan dengan variasi warna. Nah, ini juga tidak ada hubungan sama sekali ya. Lanjut dengan jenis kayu dan tingkat kekeringan kayu. Nah, ini juga ada hubungannya tapi sedikit. Lanjut ke yang terakhir adalah material yang digunakan dan dengan tingkat kekeringan kayu. Material yang digunakan dengan kekeringan kayu ini adalah ada hubungannya tapi tidak banyak, karena material yang digunakan ini akan mempengaruhi kadar air dalam material tersebut. Setelah kita mengisi hubungan antar quality karakteristik, selanjutnya kita akan mengisi direction improvement. Nah, di sini ada 3 karakteristik, segitiga ke bawah, ke atas, dan tanda silang. Di sini artinya adalah objective is to minimize, objective is to maximize, is to hit target, seperti itu. Nah, di sini material kayu yang digunakan tadi adalah tidak beracun dan beracun, dan tidak beracun. Ini diisi ke atas atau maximize, karena semakin tidak tajam atau semakin tidak beracun itu akan semakin lebih baik. Itu. Nah, jenis kayu ini ringan dan tahan lama. Nah, ini juga maximize. Kenapa maximize? Karena jika materialnya ringan atau jenis kayu ringan dan tahan lama, semakin ringan dan semakin tahan lama itu akan semakin lebih baik biaya produksi. Nah, ini minimize karena kenapa? Tentu saat membeli produk semakin biaya produksinya rendah, semakin lebih baik. Variasi warna. Nah, di sini kita isi maksimal karena semakin banyak warna tentu akan semakin menarik. Selanjutnya ini tingkat kekeringan kayu. Nah, kita isi X. Kenapa kita isi X? Karena harus dalam kadar 10% sampai 20%. Kita harus berada pada target atau yang dijelaskan ini adalah objective is to hit target. Adalah 10 sampai 20%. Nah, untuk kompetitor di sini kita tidak membahas kompetitor, jadi kita kosongin terlebih dahulu atau kita tidak bahas seperti itu. Nah, di sini penjelasan mengenai house of quality 1. Selanjutnya kita akan lanjut ke house of quality 2. Nah,
selanjutnya sekarang kita lanjut ke host of quality 2. Nah, apa sih bedanya host of quality 2? Nah, di sini untuk demanded quality ini kita isikan dari quality karakteristik dari Oke, sekarang kita lanjutkan ke host of quality 2. Nah, ini tidak beda dari host of quality 1. Karena di host of quality 2 atau HOQ 2 ini untuk demanded quality-nya kita dapatkan dari quality karakteristik dari ini. Jadi material yang digunakan, jenis kayu, biaya produksi, variasi warna, tingkat kekeringan kayu ini akan dimasukkan ke demanded quality. Nah, ini merupakan quality karakteristik dari HOQ 1. Nah, di sini kita isikan juga, tapi harus beda ya teman-teman, nggak boleh sama. Misalkan material yang digunakan, maka kita yang kita kontrol adalah kualitas dari material tersebut. Misal jenis kayu, nah penggunaan kayu dari produksi kita kontrol. Waktu produksi ini untuk mengontrol biaya produksi dan selanjutnya nanti diisikan teman-teman sendiri. Nah, di sini yang beda adalah pada pengisian target or limit value dari host of quality. Nah, kalau di sini masih kita isikan tidak beracun dengan tentuan alamat dan sebagainya. Nah, di sini targetnya harus pasti. Misalnya kualitas material. Nah, kualitas material yang digunakan itu seperti apa? Seperti itu. Selanjutnya, misalkan penggunaan kayu. Kita akan menggunakan kayu wiyu dan kayu meranti. Maka langsung dituliskan aja kayu wiyu dan kayu meranti. Selanjutnya untuk waktu produksi. Nah, ini kita produksi berapa jam langsung ditentukan. Misal 12 sampai 1 jam berarti 12 sampai 13 jam. Ini harusnya tag aja. Tadi 12 sampai 13 jam. Selanjutnya pemilihan warna. Nah, tadi kan ada 3 warna nih. 3 warna itu disebutkan aja, misalkan merah, biru, kuning. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Nanti ini disesuaikan dengan quality karakteristik, namun harus sudah pasti seperti itu. Nah, untuk pengisian hubungan sama seperti HOQ 1 dan di sini juga sama dengan HOQ yang host of quality 1. Demikian yang bisa saya jelaskan di host of quality dalam QFD atau Quality Function Development. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.